setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8. Dari program Kampus Mengajar ini, saya melihat adanya kolaborasi yang baik antara guru dan mahasiswa saat melakukan asistensi mengajar. Selain aktivitas di dalam kelas, kolaborasi antara mahasiswa dan guru juga terjadi di berbagai aktivitas terkait program sekolah. Dampak yang diberikan terhadap peserta didik terlihat dari peningkatan minat belajar dan kemampuan literasinya, sehingga guru juga merasakan dampak positifnya. Dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, apa kabar Sobat Merdeka semua? Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan Kilas Balik Program Kampus Mengajar Angkatan 8 tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa salam hormat dari kami untuk Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Kepala Balai Besar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 hingga 17, Kepala Program Kampus Mengajar Teh Asri Aldila Putri SOS MSI, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan tingkat provinsi, kabupaten, kota, kepala sekolah serta guru pamong, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, koordinator perguruan tinggi, dan dosen pembimbing lapangan, serta Sobat Merdeka, rekan-rekan mahasiswa peserta program kampus mengajar Angkatan 8 tahun 2024 yang kami banggakan. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk menyapa Sobat Merdeka juga. Halo, selamat pagi Sobat Merdeka. Mungkin Sobat Merdeka boleh mengirimkan Sobat Merdeka penempatan di sekolah penugasan di mana di kolom chat yang sudah dibantu dibuka oleh tim operator. Coba ya, kita sambil menunggu Sobat Merdeka semua, boleh ditulis di kolom chat. Ada Rahmatunisa dari SMPN 65 Bandung. Sobat Merdeka yang bergabung melalui YouTube juga boleh mengirimkan sekolah penugasannya. Ada di mana sih Sobat Merdeka melalui kolom live chat atau kolom komentar ya? Ada di UPT SMPN 2 Ambarawa, dari Batam juga ada, dari Kupang. Wah, ramai sekali ya. Udah langsung banyak, langsung naik. Ada dari SD GMIM 24 Manembo Nembo. Wah, halo semuanya. Universitas PGRI Pontianak. Halo Ibu Siti Uswatun Hasanah. Selamat pagi. Terima kasih banyak Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin semua atas antusiasmenya. Saya izin melanjutkan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama pada kegiatan Kilas Balik Program Kampus Mengajar Angkatan 8 tahun 2024. Saat ini telah hadir bersama dengan kita semua beberapa narasumber yang nantinya juga akan mengisi acara pada kegiatan hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu Sobat Merdeka semua, nama saya Saskia. Saya senang sekali dan merasa terhormat dapat bertemu dengan Bapak Ibu dan Sobat Merdeka semua, dan dengan segala kerendahan hati, saya mohon izin untuk dapat memandu jalannya kegiatan hari ini hingga selesai. Demi kelancaran acara Kilas Balik ini, mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dan Sobat Merdeka dimohon untuk mengambil sikap duduk sempurna.
Terima kasih banyak Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin semua. Melanjutkan, Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin semua, tidak terasa pelaksanaan program kesayangan kita, yaitu Kampus Mengajar untuk Angkatan 8 sebentar lagi akan usai. Sejak bulan September, rekan-rekan mahasiswa telah mulai menginjakan kaki di lebih dari 2.000 sekolah penugasan. Acara kilas balik ini bertujuan untuk mengingatkan kembali perjalanan dan apa saja yang telah Sobat Merdeka hadirkan di ruang-ruang kelas sekolah penugasan, dan tentunya Sobat Merdeka telah aktif berperan sebagai mitra guru dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan juga menyenangkan. Pada program kampus mengajar Angkatan 8 ini terdapat lebih dari 11.000 mahasiswa yang ditugaskan di lebih dari 2.000 satuan pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, dan SMK di seluruh Indonesia, serta lebih dari 1.400 dosen pembimbing lapangan dan lebih dari 600 koordinator perguruan tinggi yang berperan dalam mendampingi dan membimbing mahasiswa peserta kampus mengajar. Saya izin mengingatkan kembali kepada Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin untuk dapat mengisi presensi daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan melalui chat Zoom. Dan untuk Sobat Merdeka yang hadir melalui YouTube, Sobat Merdeka dapat mengakses tautan presensi melalui deskripsi video. Sobat Merdeka, izinkan saya untuk mengundang Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Sri Suning Kusumawardani, untuk dapat menyampaikan pesan dan harapan atas program kampus mengajar. Kepada Ibu Suning, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang kami hormati, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Ibu Bapak Pimpinan LL Dikti, PP PPMP, PP PPM PV di seluruh Indonesia beserta segenap jajaran, Ibu Bapak Pimpinan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia beserta segenap jajaran, Ibu Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen pembimbing lapangan, dan koordinator perguruan tinggi, Ibu Bapak Kepala Sekolah dan guru di sekolah penugasan, serta yang saya cintai adik-adik mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Angkatan 8. Sejak dimulai pada 2020, telah lebih dari 154.000 mahasiswa program kampus mengajar telah diterjunkan ke lebih dari 29.000 sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa kampus mengajar telah berhasil menorehkan tinta emas sebagai mitra guru, pelopor inovasi dan penggerak perubahan untuk pendidikan bangsa. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa karena bersama-sama kita menengok ke belakang untuk memberikan apresiasi kepada kita semua dan seluruh mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Angkatan 8. Mahasiswa program Mengajar Angkatan 8 telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menyusun strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Mahasiswa membawa energi baru ke sekolah penugasan, menjadi inspirasi bagi para siswa dan menjadi mitra bagi para guru dalam menghadapi tantangan pendidikan. Ibu Bapak yang kami hormati, keberhasilan pelaksanaan program Kampus Mengajar dicapai dengan dukungan dan kolaborasi serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Kepada perguruan tinggi, kami mengucapkan terima kasih atas komitmen yang telah diberikan. Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam program ini adalah kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kami berharap Ibu Bapak semua bisa melakukan rekognisi terhadap capaian-capaian mahasiswa yang sudah berjalan dan bisa memberikan kontribusi secara nyata. Ibu Bapak semua, kami juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada LL Dikti, BP PPMP, BP PPMPV, serta Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang telah bergandengan tangan mengawal pelaksanaan program. Tak lupa penghargaan kami berikan kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Guru Pamong. Peran Ibu Bapak sebagai pembimbing dan mitra mahasiswa sangatlah penting.
Terima kasih atas penerimaan dan bimbingan Ibu Bapak yang diberikan kepada para mahasiswa selama mereka bertugas di sekolah-sekolah penugasan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kampus mengajar Angkatan 8 akan segera usai. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan. Jadikan ini sebagai awal dari perjalanan baru yang penuh makna dan menjadi modal untuk terus berkontribusi dan berkarya bagi masyarakat. Bawa semangat perubahan kemanapun kalian berpetualang selanjutnya dan teruslah menjadi inspirasi, membawa obor perubahan dan ingatlah selalu senyum berkah para siswa yang dilukiskan berkat kehadiran teman-teman semua. Ingatlah selalu senyum berkah tersebut. Terakhir, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh tim pengajar, tim program kampus mengajar yang telah bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan manfaat terbaik pada program ini dan tidak hanya untuk mahasiswa tapi pada seluruh pihak yang terlibat. Akhir kata, mari kita bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Suning atas pesan dan juga harapannya. Mengingatkan lagi, harapan Ibu adalah harapan kita semua di sini dan juga tentunya Sobat Merdeka. Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin semua, kehadiran mahasiswa kampus mengajar di sekolah penugasan tentu memberikan banyak sekali warna. Ada banyak kisah yang terselip di sepanjang 4 bulan masa penugasan. Saya yakin banyak sekali yang penasaran seperti apa ceritanya. Langsung saja saya mengundang perwakilan dari mahasiswa, guru, dan juga kepala BPMP untuk dapat bergabung dalam talk show kita. Saya izin mengundang telah hadir bersama kita Kepala BPMP Sumatera Selatan, Bapak Arya Ahmad Mangun Wibawa, SPSI MSI. Selamat pagi, Pak Arya, apa kabar? Selamat pagi Mbak Saskia, Alhamdulillah baik. Suara saya terdengar jelas ya. Jelas sekali, Bapak. Sedang Oke, berada di kantor atau lagi di luar ini, Bapak? ya kebetulan sedang di luar ini. Wah, sangat padat ya, tapi terima kasih sekali Bapak sudah menyempatkan untuk hadir di acara kilas balik program Kampus Mengajar Angkatan 8 ini. Saya izin untuk menyapa narasumber selanjutnya, Pak Arya. Telah hadir Ya, juga bersama kita mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 8 Febriana Ida Nugraheni dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Surakarta di Sekolah Penugasan SMKS Muhammadiyah 1 Boyolali. Selamat pagi Febri. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di Boyolali cerah ya hari ini ya? Alhamdulillah nih habis hujan, Kak. Tapi Oh, habis hujan. tapi udah reda, Kak. Oke, baik. Saya izin untuk memanggil satu lagi narasumber kita pada hari ini, perwakilan dari Guru Pamong, Ibu Luciana Dewi Saputri, Guru Pamong dari SDN 004 Sebengkok Tarakan, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Ibu Lucy, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Lucy di Tarakan cerah ya, Bu ya? Oh, sekarang saya sedang berada di Palaran, Mbak. Waduh, Ya, di mana lagi itu nanti ya? Nanti mungkin kita akan bertanya-tanya lebih di lanjut. Samarinda. Di Samarinda, oke. Ya. Baik, Ibu Lucy. Mungkin nanti kita akan bertanya-tanya lebih lanjut ya. Bu Lucy, kegiatan anak-anak mahasiswa program kampus mengajar Angkatan 8 ini di sekolah penugasan seperti apa. Namun sebelum itu, mungkin saya izin mengingatkan kembali kepada Sobat Merdeka dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini untuk dapat mengisi presensi daftar hadir. Sobat Merdeka dan Bapak Ibu bisa mengakses melalui tautan yang dikirimkan melalui chat Zoom dan juga deskripsi video melalui YouTube. Oke, kita akan coba ngobrol-ngobrol Bapak Arya, Febri, dan juga Ibu Lucy. Mungkin saya izin ke Pak Arya terlebih dahulu untuk menggali lebih lanjut begitu ya. Sebenarnya dukungan dari BPMP terhadap pelaksanaan program kampus mengajar itu seperti apa dan mungkin pandangan Pak Arya secara pribadi terkait dengan program kampus mengajar. Silakan Pak Arya. ya terima kasih Mbak Saskia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu semua undangan, semoga sehat-sehat semua. Tentunya merespon atau menjawab apa yang disampaikan Mbak Saskia, dukungan yang dilakukan oleh BPMP, dalam hal ini tentunya mengawal ya implementasi program kampus mengajar sesuai dengan perannya. Tentunya ini merupakan tantangan sendiri karena tentunya di sini kita akan memastikan bagaimana kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan dari Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan tentunya juga dengan UPT kami ya, ada BBPP, MPV, dan juga tentunya dengan sekolah dan kampus di mana mahasiswanya mengikuti program kampus mengajar. Dan tentunya kami juga melakukan ragam kegiatan, mulai dari kick off dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari eh, tim kampus mengajar tingkat pusat, lalu kemudian LL Dikti, termasuk UPT juga yang ada di provinsi dan juga termasuk perguruan tinggi, DPL, kepala sekolah dan mahasiswa tentunya. Lalu kami juga melakukan monitoring secara berkala selama program kampus mengajar, baik dengan Dinas Pendidikan, lalu juga bersama dosen pembimbing, kepala sekolah, dan guru pamong. Dan tentunya dengan mahasiswa kampus mengajar untuk mendapatkan bagaimana informasi pelaksanaan, baik secara langsung, wawancara, maupun observasi. Dan secara khusus, kami juga melakukan apa yang disebut oleh kami ya, yaitu pendampingan melekat dan pembimbingan dalam jaringan. Ini kami lakukan setiap bulan pada mahasiswa dengan sebagai wahana ya atau sebagai platform untuk mengupdate informasi, lalu kemudian juga memfasilitasi berbagai praktik baik yang dilakukan oleh para alumni untuk di-sharing kepada adik-adik khususnya untuk angkatan ke-8 ya, dan terkait bagaimana mereka mendampingi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter, bahkan juga mungkin inisiatif-inisiatif lain atau program-program lain yang juga dilakukan oleh kakak-kakak mereka, termasuk juga sharing dari mahasiswa kampus mengajar Angkatan 8 terkait tantangan dan juga hal-hal yang sudah mereka bisa laksanakan. Dan tentunya yang lainnya termasuk melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan koordinator wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, ada dosen juga pembimbing lapangan, termasuk juga ISDIK, LLDT, dan juga dengan tim kampus mengajar pusat, dan termasuk PIC kampus mengajar di Dinas Pendidikan, sekali lagi untuk mendapatkan informasi secara berkala terkait implementasi program kampus mengajar. Kami juga melakukan penarikan ya terhadap mahasiswa kampus mengajar yang tentunya nanti insya Allah akan kita lakukan, dan tentunya di saat bersamaan kami juga mendorong ya teman-teman mahasiswa untuk menyusun buku kisah perjalanan dan praktik baik mahasiswa program kampus mengajar mulai dari angkatan 7 dan angkatan 8 ini juga sedang berproses. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi dan apa ya berita baik gitu, aksi nyata yang terdokumentasikan dan tentunya bisa kita amplifikasi sebagai bagian dari dampak program kampus mengajar. Kami juga melaksanakan pembentukan atau launching ya terkait dengan Forum Komunikasi Alumni Program Kampus Mengajar Provinsi Sumatera Selatan. Mengapa? Tentunya kami melihat pertama program ini sangat baik ya untuk mendukung ikhtiar kita menghadirkan pendidikan, utamanya bagaimana mutu pendidikan lebih baik lagi ke depan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem pendidikan. Mereka adalah kami pandang sebagai human capital, anak-anak mahasiswa yang tentunya memiliki berbagai macam kemampuan, keterampilan, bahkan pengalaman yang harapannya menjadi investasi bagi kita di dunia pendidikan untuk masa-masa yang akan datang, bagaimana mereka ketika bergabung di berbagai macam bidang atau keahlian, baik itu birokrasi,
di apa mitra-mitra pembangunan atau bahkan di bidang-bidang lainnya, mereka punya pengalaman dan punya perhatian untuk bidang pendidikan dan tahu betul bahwa isu pendidikan ada di sekitar mereka dan tentunya mereka akan tetap menjadi bagian dari terhadap solusi dari masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Mereka sekali lagi dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan skill dan juga tentunya sikap mereka ketika berinteraksi, beradaptasi tentunya tidak mudah ya bagi para mahasiswa. Tentunya mereka belajar banyak di sana dan tentunya ini juga harapannya bisa dioptimalkan oleh pemangku kepentingan bahwa kita punya aset nih di daerah masing-masing, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang telah mengikuti program kampus mengajar ini untuk dirangkul, diikutkan di dalam ragam program yang mendukung bagaimana peningkatan mutu pendidikan di provinsi maupun kabupaten kota. Itu mungkin Mbak Saskia. Baik, terima kasih banyak Pak Arya. Luar biasa sekali dukungan dari eh, BB BPMP begitu ya. Sangat besar untuk kampus mengajar dan mungkin ibaratnya kita bisa bilang dari hulu ke hilirnya program kampus mengajar ini didampingi oleh Bapak Ibu dari BB BPMP. Mungkin Pak Arya bersama dengan Bapak Ibu dari BB BPMP provinsi lain begitu ya, mendampingi dan juga mendukung program kampus mengajar utamanya di angkatan 8 ini. Pak Arya mungkin satu pertanyaan eh, yang mungkin related ya dengan apa yang tadi Pak Arya sampaikan. Dukungan dari BPMP ini kan sangat besar gitu untuk program kampus mengajar. Dampaknya untuk BPMP utamanya mungkin di Sumatera Selatan begitu ya, dengan hadirnya program kampus mengajar ini sesignifikan apa sih Pak Arya? Ya, tentunya setiap apapun ya, inisiatif maupun program yang kami kawal atau kami dampingi, yang paling pertama yang berdampak adalah kami sebagai lembaga, sebagai organisasi terus belajar. Artinya ada pembelajaran yang kami dapatkan di dalam bagaimana kami bersama-sama berkolaborasi mengawal program kampus mengajar. Tentunya bagi tim kami ini sesuatu yang menantang di mana kami juga diperankan sebagai hub memastikan bahwa seluruh ekosistem yang ada bisa benar-benar berkolaborasi sedemikian rupa dalam mengawal program kampus mengajar. Itu pelajaran yang utama. Pada akhirnya organisasi kami belajar bagaimana strategi, bagaimana skema, bagaimana kemudian pengetahuan, knowledge yang juga hadir akibat dari program ini termasuk attitude, bagaimana pola komunikasi, koordinasi, interaksi yang terus kita bangun untuk mengawal program ini. Jadi secara internal kami sangat merasakan dampaknya, khususnya tim kami ya, yang di sini hadir bersama-sama dengan saya juga Pak Firdaus, kebetulan beliau adalah PIC untuk kampus mengajar ini, dan ini tentunya juga bisa kita imbaskan ke tim-tim kami yang lainnya, pembelajaran yang kami dapatkan di dalam mengawal proses program kampus mengajar ini. Yang lainnya tentunya dampak yang nyata adalah bagaimana di sisi lain kita sedang bersama-sama mengawal salah satu eh, apa namanya inisiatif bersama yaitu peningkatan literasi, numerasi dan juga karakter. Dan tentunya kami yakin apa yang dilakukan dalam program kampus mengajar ini juga beriringan dengan ragam program yang kami kawal, program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada akhirnya kalau kita analogikan sebuah puzzle, tentunya dari beberapa potongan atau beberapa inisiatif tersebut ini saling menguatkan dan pada akhirnya mendukung bagaimana hadirnya atau terwujudnya capaian dari program-program prioritas yang kita kawal sama-sama, khususnya bagaimana penguatan literasi, numerasi, dan karakter di sekolah. Lalu tentunya dampak lainnya ini adalah suatu platform kolaborasi yang terbangun yang menjadi aset bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami ke depan yang pada akhirnya sekali lagi eh, pola yang sudah baik terbangun di dalam platform kolaborasi ini bisa kita replikasi, bisa kita adaptasi, adopsi ke berbagai program lain yang kami lakukan juga. Nah, ini tentunya hal yang sangat berharga yang di dalam penerapannya tentu kita akan lakukan secara asimetris dan kita belajar banyak di dalam program kampus mengajar yang kita kawal sama-sama ini. Dan juga tentunya adanya
apa ya, dampak yang nyata bahwa secara keseluruhan eh, rapor pendidikan baik di provinsi, kabupaten maupun di satuan pendidikan juga meningkat, dan ini adalah sekali lagi bagaimana capaian bersama hasil kolaborasi ragam inisiatif program yang kita kawal sama-sama. Dan dampak lainnya tentunya juga ada di dalam konteks bagaimana monitoring dan evaluasi yang kita lakukan selama ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dengan berbagai macam pendekatan, salah satunya adalah pendampingan melekat dalam jaringan ya. Itu juga menjadi salah satu inisiatif yang kami lakukan untuk ragam program lainnya yang menurut kami mungkin ini semacam kayak apa ya, entah monthly atau weekly apa meeting gitu ya. Tapi pada prinsipnya pendekatan ini memang bisa kita lakukan secara tidak preskriptif gitu. Artinya lebih organik lah pendekatannya. Nah, ini tentu hal-hal yang bisa kita dapatkan dan sekali lagi eh, dampak utamanya adalah BPMP dan seluruh tim belajar banyak bagaimana berkolaborasi, bagaimana mengawal dengan keterlibatan berbagai lintas pemangku kepentingan. Itu mungkin. Oke, luar biasa sekali Pak Arya untuk dampak yang sudah didapatkan begitu ya oleh BPMP dan juga kolaborasi yang dijalin dengan program kampus mengajar dari angkatan-angkatan sebelumnya hingga angkatan 8 ini. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke eh, narasumber berikutnya, saya mempersilakan kepada Teh Asri untuk dapat menyapa terlebih dahulu Pak Arya, ada Bapak perwakilan dari Bapak Ibu BPMP dan juga BBPMP di sini. Selamat pagi Teh Asri, silakan. Selamat pagi, Taskia. Selamat pagi, Pak Arya. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi, Teh Asri. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat, baik. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Satu undangannya. Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir ya mewakili para kepala BBBPMP seluruh Indonesia. Di sini juga hadir nampaknya kepala BPMP yang lain dari Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan juga Riau, serta para PIC dari BBBPMP seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terutama kepada Pak Arya dan saya mewakili Kemendikbudristek atau sekarang Kemendikti Science ya. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada UPT dari Kementerian Pak Udikdasmen, kepada seluruh perwakilan dan juga kepala yang hadir pada pagi hari ini karena kontribusi dan dukungannya yang luar biasa kepada program kampus mengajar hingga angkatan ke-8. Kita sama-sama memberikan legasi yang baik ya Bapak untuk pendidikan Indonesia sampai ke pelosok dan insya Allah legasi ini bisa berjalan lanjut dengan kampus mengajar mandiri. Kami mohon sekali dukungan dari para PIC dan juga Kepala BBBPMP untuk dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat dan juga dengan Dinas Pendidikan. Hatur nuhun sekali lagi Pak Arya, sehat selalu. Semoga kita selalu bertemu di kegiatan silaturahmi lainnya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Astri. Terima kasih Pak Arya. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Asri. Terima kasih banyak juga Pak Arya. Saya mungkin mohon izin untuk dapat bertanya ke narasumber selanjutnya. Tapi mungkin saya izin untuk memohon Pak Arya dapat standby di ruangan ini terlebih dahulu. Karena selanjutnya nanti kita akan kembali lagi kepada Pak Arya. Begitu ya Pak. Saya mohon izin, saya bertanya kepada perwakilan mahasiswa. Ada Febriana di sini. Ada Febri. Selamat pagi. Febri sudah semangat ya menginspirasi teman-teman mahasiswa semua. Ya, semangat pagi Kak, semangat pagi semuanya. Oke, Febri mungkin yang bikin penasaran banget gitu ya kita semua di sini sebenarnya dibanding dari program-program lain yang mungkin tersedia dari kampus, dari mungkin kampus Merdeka juga. Sebenarnya alasan utama Febri ikut kampus mengajar itu apa sih? Karena kalau misalnya tadi kita lihat ya program studi Febri ini kan bukan program studi pendidikan, melainkan tadi sistem informasi gitu ya. Tapi kenapa tertariknya dengan program kampus mengajar?
Jadi Kak, alasan saya mengikuti program kampus mengajar ini karena sebenarnya saya itu ingin mengembangkan soft skill diri saya Kak. Jadi dari soft skill komunikasi, leadership, terus manajemen, dan kemampuan problem solving saya. Nah, kebetulan saya itu dari kecil itu emang memiliki cita-cita sebagai pengajar. Tapi ini ya, jadi tapi pas waktu kuliah itu ambilnya itu sistem informasi karena sekarang itu kan eh, lebih ke sistem informasi yang kemana-mana bisa gitu ya Kak ya. Nah, jadi saya ini dengan program kampus mengajar ini saya bisa berkesempatan dan berkontribusi langsung nih Kak, bisa meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Jadi saya bersyukur sekali bisa mengenal program kampus ini karena bisa menambah pengalaman saya juga gitu, Kak. Oke, nah untuk dari sosok mahasiswa yang bukan dari program studi pendidikan pasti banyak banget ya challenge-nya, tantangannya, atau mungkin kesulitan yang dihadapi selama kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan masa Iya, penugasan Kak. di sekolah gitu. Kalau dari Febri sendiri, yang paling challenging itu apa sih selama bertugas di kampus mengajar dan ketika menemukan tantangan-tantangan tersebut, apa yang Febri lakukan gitu? Apakah misalnya konsultasi dengan DPL-nya atau rembukan sendiri dengan kelompoknya aja gitu misalnya? Silakan Jadi Febri. kalau untuk saya sendiri Kak, challenge atau tantangan yang saya dapatkan selama penugasan ini tuh ya pastinya banyak. Teman-teman yang lainnya pun pasti juga banyak Kak. Jadi kita harus, saya sendiri ya Kak ya, itu harus beradaptasi terlebih dahulu atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang dimana rata-rata eh, murid di sekolah penugasan saya itu kebetulan nih cowok gitu Kak. Jadi harus sangat bisa menyesuaikan diri gitu ya Kak ya. Terus juga harus memahami permasalahan di setiap siswa juga. Nah, itu ada pengalaman baru juga. Selanjutnya saya juga harus bisa mengatur manajemen waktu saya karena kan di setiap kampus pasti tetaplah ada yang namanya tugas gitu. Terus saya juga harus bisa memahami ini yang terutama teman-teman sekelompok karena kita kan dari universitas mana-mana ya Kak ya. Jadi harus bisa memahami ini teman yang baru kenal gitu. Harus beradaptasi gitu. Terus selanjutnya saya juga harus bisa secara tidak langsung yang karena saya bukan dari seorang sekolahnya bukan di pendidikan ya Kak ya. Jadi harus bisa menyampaikan materi itu dengan efektif. Nah, itu adalah pembelajaran yang baru itu, Kak. Jadi, karena jujur, Kak, karena kalau belum terbiasa mengajar, itu kan juga kita masih bingung, ini harus ngapain gitu kan ya, Kak ya. Nah, selanjutnya saya juga ini alhamdulillah kan juga terpilih menjadi seorang carakah. Nah, ini ada challenge baru, ada tugas tambahan baru nih. Jadi harus siap mental juga, harus siap bisa memahami mahasiswa yang lain, sama harus aktif dalam kegiatan juga gitu, Kak. Oke, jadi selama mungkin masa penugasan ini cukup banyak ya yang dialami oleh Febri, mulai dari yang tadinya mungkin kesulitan untuk berkomunikasi di depan umum, kesulitan beradaptasi, mungkin yang tadinya juga kupu-kupu alias kuliah pulang, jadi harus lebih aktif lagi karena jadi caraka juga gitu ya. Ini pasti relatable juga untuk Sobat Merdeka, mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang sebelumnya juga belum pernah ikut program kampus mengajar. Jadi di program ini jauh lebih emphasize gitu ya untuk soft skillnya, untuk skill komunikasinya juga gitu. Oke, thank you Febri. Mungkin saya izin untuk bertanya ke narasumber selanjutnya, tapi Febri di sini dulu ya. Oke, saya izin mengundang Ibu Lucy, guru pamong dari SDN 004 Sebengkok Tarakan. Selamat pagi, Bu Lucy. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Saskia. Waalaikumsalam, Ibu Lucy. Saya izin untuk menggali sedikit cerita dari Ibu Lucy sebagai guru pamong gitu ya. Saya cukup penasaran dengan kolaborasi sekolah penugasan gitu ya, dan juga mahasiswa kampus mengajar.
di selama 4 bulan ini terjalinnya seperti apa dan apakah chemistry-nya itu terbangun cukup baik gitu menurut pandangan Ibu Lucy? Silakan Ibu Lucy. Jadi sebelumnya kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya, karena sejak adanya mahasiswa kampus mengajar angkatan 8 di sekolah itu memberikan dampak yang positif sekali untuk sekolah kami gitu kan. Tidak hanya dari guru-guru, tidak hanya jadi dari murid, tapi lingkungan sekolah pun juga kehadiran mereka itu seperti membawa suasana baru gitu, seperti itu ya. Kalau ditanya masalah mengenai kolaborasi mereka di sekolah, jadi hal positif yang kami ambil dari mahasiswa kampus mengajar ini adalah bagaimana mereka menjalin komunikasinya itu efektif, kemudian mereka melakukan kolaborasi juga yang sangat baik dengan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi selama 4 bulan terakhir ini mereka juga beradaptasi dengan baik. Kemudian di awal penugasan mereka melakukan FKKS di mana kami kemudian difasilitasi oleh Dinas Pendidikan serta didampingi oleh DPL serta UPT itu melakukan pembedahan terlebih dahulu untuk rapot pendidikannya. Setelah itu rapot hasilnya akan dijadikan acuan untuk mereka menyusun rencana aksi kolaborasi yang akan mereka lakukan selama 4 bulan berada di sekolah penugasan yaitu di SD 004 Sebengkok. Kemudian selama proses penugasan pun mereka atau keterlaksanaan dari rencana aksi kolaborasi ini mereka lakukan secara bertahap, kemudian sampai waktu akhir penugasan pun selesai dengan baik. Jadi tidak ada rencana aksi kolaborasi yang tertinggal dari apa yang mereka rencanakan. Jadi mungkin seperti itu Mbak Saskia. Makanya saya bilang dari mahasiswa ini benar-benar memberikan dampak positif terhadap sekolah karena dari awal mereka menyusun rencana aksinya sampai selesai pun tidak ada yang terlewat, semua terlaksana sesuai rencana. Seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Berarti kolaborasi yang tercipta antara mahasiswa peserta program kampus mengajar yang mungkin bertugas di SDN 004 Sebengkok ini ya Bu ya. Nah, mungkin mau tahu juga Bu, kalau misalnya yang Ibu perhatikan dari siswa-siswa Ibu begitu ya, dampak yang paling besar dengan adanya kakak-kakak dari kampus mengajar ini untuk mungkin semangat mahasiswa atau semacamnya, itu ada nggak sih Bu? Oh iya, kalau kita lihat ya, mereka ini kan setelah menyusun aksi rencana kolaborasi itu kan banyak sekali yang memang tujuannya fokusnya adalah ke peningkatan pembelajaran murid gitu kan. Jadi kemudian kebetulannya itu mahasiswa ini semuanya berasal dari PGSD. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman untuk mengajar di dalam kelas, walaupun dalam proses penugasan itu mereka lebih sering untuk fokus dengan keterlaksanaan RAK-nya. Nah, kalau dilihat dari respon murid-murid tentu saja mereka senang ya, apalagi maksudnya kedatangan kakak-kakak yang dimana selama proses pembelajaran pun kakak-kakak ini membawa proses pembelajaran yang inovatif, kemudian menyenangkan untuk mereka, karena dari RAK itu mereka kan ada RAK-nya salah satunya yaitu private class. Private class itu kan dikhususkan untuk kelas 5, di mana memang sih sekolah kami menjadi sekolah sasaran itu karena awalnya rapot untuk literasi dan numerasi itu berada di warna kuning gitu, yang biasanya hijau terus tiba-tiba kuning gitu kan. Nah, jadi salah satu rencana aksi kolaborasi mereka adalah melakukan private class, di mana private class itu sasarannya kan di kelas 5. Kelas 5 yang akan menjadi peserta untuk AKM, ANBK nanti gitu. Nah, kalau dilihat dari respon murid-murid sih mereka sangat senang sekali. Kemudian selain murid-murid, gurunya juga terbantu karena mereka juga membawa literasi digital. Kemudian mereka punya kegiatan untuk membantu guru-guru dalam penggunaan media pembelajaran yang interaktif ya, kemudian penyusunan perangkat belajar, perangkat mengajar juga yang menggunakan media Canva, kemudian yang lain-lain. Jadi suasana pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan dengan adanya kakak-kakak mahasiswa angkatan 8 ini, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya, Bu Lucy ya. Berarti untuk dampak yang diberikan oleh Sobat Merdeka semua, ini berarti bukan hanya kolaborasi yang terjadi antara sekolah dan juga mahasiswanya, tetapi juga mungkin inovasi dan juga kreativitas dari mahasiswa itu berperan sangat penting ya, Bu ya, untuk perkembangan dari siswa-siswa didiknya. Baik, saya mungkin izin berlanjut Ibu Lucy ke narasumber kita yang tadi kepada Febriana.
Iya, Kak. Oke, Febriana, mungkin boleh nggak diceritakan kepada kita semua peningkatan kemampuan dan skill-skill yang tadi Febriana sempat informasikan itu secara detailnya seperti apa sih? Apakah misalnya sebelumnya Febriana bukan orang yang misalnya punctual gitu ya, tapi setelah ikut kampus mengajar, apakah jauh lebih disiplin dengan diri sendiri ataukah tetap sama aja? Boleh diceritakan kepada kita semua. Iya, Kak. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan kampus mengajar ini, itu seperti membuat kita itu menjadi bangkit lebih baik gitu ya, Kak ya. Jadi yang biasanya harus males-malesan, jam segini harus bangun gitu ya. Nah, itu kita jadi terbiasa nih, Kak. Jadi pagi itu udah siap kayak mau sekolah kayak dulu lagi gitu ya, Kak ya. Nah, selain itu saya juga bisa meningkatkan jiwa profesionalitas saya sendiri, Kak. Jadi bisa antara membedakan, oh ya bisa membedakan emosional antara pribadi dengan anak-anak gitu. Terus selanjutnya, selain itu saya juga bisa mendapatkan rasa empati atau peduli terhadap yang lain, Kak. Jadi terhadap murid-murid gitu, karena rasanya itu beda banget Kak. Maksudnya setelah kita terjun langsung ke dunia pendidikan itu jadi banyak cerita juga ya Kak ya. Terus bisa meningkatkan wawasan, kreativitas kita, dan akademik pastinya karena secara tidak langsung kita kan mengulang kembali tuh Kak materi, terus kita harus kita harus pakai metode apa ya yang kemarin kita ibaratnya matematika belum paham, sekarang jadi paham karena kita mendapatkan ide sendiri nih dalam memberikan metode pembelajaran secara tidak langsung kita belajar itu gitu ya Kak ya. Selain itu yang pasti itu Kak, yang tidak pernah terlupakan itu bisa menambah relasi Kak. Jadi kita bisa lebih dekat dengan para guru, terus bisa lebih dekat dengan warga sekolah dan warga sekitarnya pun gitu Kak. Jadi bisa mendapatkan sebuah relasi baru gitu Kak. Oke, luar biasa banget ya. Berarti memang kampus mengajar ini membangun diri Febriana ke arah yang lebih baik lagi ya. Iya Kak. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin untuk pesan dari masing-masing narasumber begitu ya, kita bisa dengarkan yang terlebih dahulu dari Pak Arya. Silakan Pak Arya. Oke, makasih Mbak Saskia. Mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan pesan kepada rekan-rekan mahasiswa ya. Tentunya berdasarkan apa yang sama-sama kita laksanakan selama ini gitu ya, adik-adik mahasiswa dalam mendampingi sekolah, tentu banyak sekali terjadi keseruan yang tentunya tadi seperti diceritakan gitu ya, ketemu guru baru, kenalan baru, teman dari kampus baru, dan mungkin berinteraksi dengan adik-adik juga itu suatu apa ya, salah satu healing ya, healing tersendiri bagi adik-adik mahasiswa gitu. Ketemu adik-adik yang lucu, yang gemes, yang mengembirakan gitu ya. Bahkan jangan-jangan dapat insight juga dari adik-adik peserta didik atau siswa. Ada keseruan itu pasti. Dan tentunya ada tantangan. Bagaimana tantangan tadi tidak mudah beradaptasi, memulai sesuatu yang baru, membangun kedekatan untuk punya visi yang sama, menghadirkan apa keajaiban dunia di sekolah gitu ya. Ini tantangan-tantangan yang tentunya eh, pasti akan dihadapi eh, di dalam kita terjun ke dalam situasi atau kondisi yang baru. Dan di dalam prosesnya, tantangan itu tentunya menjadi suatu momentum, menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk adik-adik bisa terus belajar dan bertumbuh. Dan satu hal yang penting, percayalah apa yang adik-adik mahasiswa torehkan, ini adalah bagian penting bukan saja untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, tapi juga bahkan untuk kemajuan bangsa. Sejarah akan mencatat bahwa kalian telah melakukan suatu yang berdampak menjadi bagian dari solusi sebagai agen perubahan yang luar biasa.
Dan langkah kecil yang kalian lakukan ini, bagaimana kalian berinteraksi dengan guru, dengan murid, dengan kepala sekolah, pengawas, masyarakat, bahkan orang tua, ini merupakan benih yang kalian tanamkan dan insya Allah akan meninggalkan jejak yang akan menjadi suatu kenangan terindah yang tidak akan terlupakan untuk masa depan kalian di dalam menjadi eh, pemimpin maupun apa namanya penggerak yang nanti akan kalian lakukan di bidang kalian masing-masing. Dan tentunya terima kasih dedikasi kalian dan teruslah bersemangat menghadirkan solusi dan berdampak bagi eh, berbagai macam permasalahan yang dicarikan solusinya oleh kalian ya. Insya Allah apa yang kalian lakukan ini hasilnya sebenarnya lebih besar dari yang kalian bayangkan. Bahkan bisa menjadi inspirasi di masa yang akan datang bagi siapapun yang nanti bisa melihat kembali dan belajar dari apa yang kalian lakukan. Teruslah belajar, mengasah diri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan tentunya jadikan pengalaman ini membentuk kalian menjadi pemimpin masa depan yang tangguh, peduli, dan juga lebih siap lagi menghadapi dunia yang luar biasa perubahannya yang tentunya kalian akan alami sama-sama. Nah, itu untuk teman-teman mahasiswa dan untuk sekolah penugasan, tentunya terima kasih sebesar-besarnya pintu telah dibuka, sangat terbuka untuk bekerja sama, khususnya bagi mahasiswa ya. Dan tentunya kita sudah melihat bersama bagaimana keberadaan adik-adik mahasiswa memberikan dampak pengalaman kepada sekolah dan juga tentunya pihak sekolah juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mereka merasakan betul, menjalani betul proses dalam kondisi nyata, bagaimana kondisi pendidikan kita, dan bersama-sama menjadi bagian resolusi khususnya dalam penguatan literasi, numerasi, dan karakter. Semoga tentunya kolaborasi ini juga berkelanjutan dan bermanfaat dan apa yang sudah diperoleh bersama ya belajar apa tadi misalnya pengalaman belajar guru dengan mahasiswa di kelas lalu kemudian pembelajaran untuk sama-sama membuat suatu proyek nyata untuk adik-adik dan juga untuk membuat ragam apa keseruan ya di sekolah ini bisa benar-benar terus diimplementasikan. Dan tentunya untuk pemangku kepentingan, di sini ada dinas pendidikan, ada perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder lainnya ya, termasuk juga tim kita ya dari PDM maupun dari eh, Ristek ya. Ini juga tentunya apresiasi sebesar-besarnya. Eh, Mari kita senantiasa menguatkan kolaborasi, kerjasama, sinergi yang solid antar kita semua ya. Dan tentunya ini semua untuk tidak lain tidak bukan buat kita sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas lagi di berbagai daerah maupun di Indonesia pada umumnya. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini di dalam prosesnya akan ada refleksi dan evaluasi yang sudah baik tentunya akan kita pertahankan, yang masih perlu kita sempurnakan, kita akan sempurnakan, dan tentunya kita benahi dan tentunya kita juga akan terus mengawal seluruh program ya baik kampus mengajar maupun nanti ada inisiatif lain kita belum tahu kolaborasi apa lagi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang tapi prinsipnya ketika itu untuk kepentingan anak-anak kita tentunya kita akan kawal sama-sama dan tentunya untuk tim kampus mengajar juga terima kasih atas kolaborasi selama ini kita belajar banyak kita berdiskusi banyak hal untuk memikirkan bagaimana pendidikan kita lebih baik di masa yang akan datang. Izin pada kesempatan ini kami juga mewakili BB maupun BPMP yang berperan mengawal pelaksanaan kampus mengajar. Tentunya mohon maaf akan atas beberapa hal yang sudah kita lakukan. Masih jauh tentunya dari harapan. Namun tentunya kami akan terus berusaha ke depan agar lebih baik lagi. Mari kita terus rawat dan jaga hal yang baik yang kita lalui bersama dalam bergotong royong, mengawal program kampus mengajar sebagai pijakan dalam perjalanan kita
mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, menuju Indonesia kuat, Indonesia emas di tahun 2045. Itu mungkin Mbak Saskia, tapi saya diamanahkan ini untuk kasih pantun ini, mungkin sebelum saya tutup ada pantun dulu ini. Wah, Boleh Mbak Saskia ya? silakan Bapak. Oke. Silakan Bapak. Oke ya. Kolak ubi jalar diberi santan, Cakep. kelapa diparut, dimarinasi. Kampus mengajar Cakep. Sumatera Selatan turut menguatkan literasi numerasi. Wah, Ada luar lagi, Cakep. biasa. Silakan ada Pak. lagi ya. Jajan pagi beli sarikaya, dilapis Cakep. Cakep. pakai pengganti nasi. Kampus Cakep. mengajar di bumi Sriwijaya, belajar sambil berdampak menginspirasi. Boleh satu lagi nggak supaya tidak mengecewakan yang kirim Boleh. pantun? Silakan Bapak. Palembang terkenal kerajaan Sriwijaya. Rajanya agung, Cakep. ratunya perias. Alumni kampus mengajar teruslah berkarya, turut mencetak generasi emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Arya barusan ini juga membakar semangat Sobat Merdeka untuk dapat melangkah lebih jauh lagi setelah ini. Mungkin Pak Arya apabila ada agenda selanjutnya, Pak Arya kami persilakan untuk dapat berlanjut begitu Bapak. Tapi apabila masih ingin standby di sini melihat Sobat Merdeka semua, kami persilakan juga Bapak. Oke, mohon izin saya harus pamit ya. Mungkin ada Pak Firdaus masih bisa lanjut dan teman-teman tim kami yang mengawal kampus mengajar. Makasih Teh Asri dan Mbak Saskia, ada Bu Febri dan Bu Lucy tadi ya, Mbak Hegi juga ada dan semua teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari BPMP. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya, Pak Firdaus, dan juga rekan-rekan dari BPMP Sumatera Selatan. Mungkin saya izin melanjutkan ke eh, narasumber berikutnya. Ada Bu Lucy di sini. Silakan Bu Lucy untuk menutup pesan penutup begitu ya untuk rekan-rekan mahasiswa, Sobat Merdeka semua yang mungkin sudah menunggu juga nih pesan dari perwakilan Guru Pamong. Silakan Ibu Lucy. Mohon izin Ibu Lucy masih belum ter-unmute sepertinya untuk device-nya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya mewakili Guru Pamong dan juga pihak sekolah tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa kampus mengajar angkatan 8 ini karena sudah mengabdikan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan sudah banyak sekali membantu kami utamanya tim pengajar yang ada di SD 004 Sebengkok. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan sedikit pesan yang ingin disampaikan terkait dengan peningkatan kolaborasi yang berkelanjutan antara BPMP, kemudian perguruan tinggi, dinas pendidikan, sekolah, dan tim program kampus mengajar. Kami berharap karena program kampus mengajar ini adalah program yang sangat memberikan dampak positif terhadap lingkungan pendidikan, jadi mungkin semoga program ini bisa terus berlanjut sampai nanti terusnya karena ini supaya bisa memberikan dampak yang positif bagi pendidikan-pendidikan utamanya di satuan-satuan pendidikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian selanjutnya pesan untuk mahasiswa yang tidak henti-hentinya adalah bagaimana mereka meningkatkan kolaborasi. Jadi itu ya, bagaimana mereka menjaga komunikasi dan juga kolaborasi serta terus berinovasi dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka beradaptasi. Karena kan nanti ketika mereka sudah terjun di dunia kerja ataupun nanti ketika sudah menjadi pengajar juga sama seperti kami, adaptasi itu sangat diperlukan sekali karena kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan pekerjaan itu memang harus diasah, tidak hanya soft skill saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah
apapun yang kita lakukan, marilah kita berfokus untuk memenuhi kebutuhan belajar dari murid kita. Mari kita memberikan ruang bagi murid untuk berkembang dan mengambil peran dalam proses pembelajaran mereka. Jadi sekali lagi kami juga dari pihak sekolah, terutama saya Guru Pamo, meminta maaf jika selama mereka penugasan hampir 4 bulan berada di sekolah, mungkin terdapat kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan karena seperti itulah sejatinya proses interaksi yang ada di yang akan kalian temui juga nanti pada saat kalian sudah berada di dunia kerja dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Saya melanjutkan ke Febri. Febri, silakan untuk semangatnya, untuk membakar semangat Sobat Merdeka bisa jauh lagi melangkah setelah ini. Silakan Febri. Iya, Kak. Jadi untuk teman-teman pasti juga sama ya, seperti penugasan itu pasti uh, banyak sekali juga cerita menarik ya Kak ya. Jadi pasti ada kesan juga seperti Ibu Lucy yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya kita itu berkolaborasi dengan para guru juga. Namun kalau untuk saya sendiri juga memiliki cerita menarik atau yang berkesan. Nah itu bisa lebih dekat dengan para murid-murid ya Kak ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwasannya pendidikan itu emang sangat penting dari pendidikan karakter, lalu pendidikan literasi dan numerasi. Nah, dari situ saya mendapatkan cerita yang berkesan itu bahwasanya saya itu bisa lebih dekat dengan para anak-anak, terus bisa ngobrol bareng dan kita bisa tahu bahwasannya apa sih alasan mereka di sekolah penugasan saya, terutama itu mengapa mereka itu sering bolos, sering males, atau hal-hal yang lainnya yang membuat mereka itu eh, sering memberikan hal yang negatif di dunia pendidikan, bahwasanya itu kita itu nggak perlu sekolah gitu. Nah, itu dari situ saya dan teman-teman mulai mendekatkan diri dan mulai mengajak ngobrol mereka. Ternyata ada beberapa hal yang memang kita harus bisa memberikan semangat untuk mereka gitu. Jadi emang pendidikan itu berpengaruh untuk generasi penerus bangsa ya, teman-teman semuanya. Dari mungkin itu pesan saya dari cerita setelah penugasan saya, dan saya memiliki pesan sedikit untuk teman-teman mahasiswa bahwasanya jangan takut kalau kita itu untuk keluar dari zona nyaman kita, karena keluar dari zona nyaman kita nantinya akan bisa aman untuk kedepannya gitu ya. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih banyak Febri. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman ya. Tadi highlight sedikit terakhir apa yang disampaikan oleh Febri. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi cerita dan juga inspirasi pada hari ini. Pak Arya tadi yang sudah mungkin keluar terlebih dahulu untuk melanjutkan agendanya, Ibu Lucy dan juga Febriana. Terima kasih banyak. Dan untuk Sobat Merdeka semua, semoga apa yang diceritakan dan disampaikan oleh para narasumber tadi dapat menjadi motivasi dan juga bekal berharga untuk bisa melangkah lebih jauh lagi setelah selesai dari program Kampus Mengajar Angkatan 8 ini. Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin, tanpa kolaborasi dan juga kerjasama yang erat dari BBBPMP, BBPPMPV, LLDikti, Dinas Pendidikan, Koordinator Perguruan Tinggi, dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, dan juga tentu saja siswa didik akan sulit bagi mahasiswa kampus mengajar untuk membantu meningkatkan literasi dan juga numerasi adik-adik didiknya.
Ada video spesial dari perwakilan seluruh pihak yang terlibat dalam program Kampus Mengajar, dan tanpa memperpanjang waktu Bapak, Ibu, dan Sobat Merdeka semua, mari kita saksikan video berikut. Terima kasih ya untuk adik-adikku yang tersayang, para mahasiswa yang sudah mengambil pilihan untuk ikut program Kampus Mengajar, bahwa kalian adalah anak-anak yang terpilih untuk bisa ikut berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Program Kampus Mengajar bermanfaat untuk pendidikan sekolah menengah kejuruan pada aspek-aspek berupa peningkatan kompetensi literasi, numerasi di sekolah, yang mana ini sangat membantu siswa SMK memperkuat fondasi keterampilan vokasional. Program-program mahasiswa juga banyak yang berfokus pada upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan di dunia kerja dan dunia industri. Program ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi mahasiswa dan perguruan tinggi, karena program ini merupakan salah satu wahana pembelajaran di luar program studi, di mana mahasiswa selain bisa mendidik dan mengajar di satuan pendidikan, mereka juga bisa memberikan kontribusi pada beberapa aspek yang dapat dikembangkan di sekolah tersebut. Bagi Undiksa, keikutsertaan mahasiswa dan dosen dalam program Kampus Mengajar memberikan dampak strategis. Pertama, program ini memperluas jejaring kerjasama antar perguruan tinggi dengan dunia pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kedua, dengan keterlibatan dosen sebagai pembimbing, kami mendapatkan variasi perspektif yang membantu dosen mengembangkan metode pembelajaran yang lebih relevan dan inovatif. Mereka juga intervensi bagi anak-anak yang memang belum bisa alistung. Saya merasa bangga dapat ikut serta dalam program ini. Program ini memberikan dampak yang luar biasa bagi saya pribadi sebagai seorang DPL, terutama ketika saya mendampingi mahasiswa yang notabene adalah bukan mahasiswa yang saya dampingi sehari-hari di kampus. Perasaan saya mengikuti program ini sungguh luar biasa, rasa bahagia yang begitu besar jika saya dapat membersamai mahasiswa-mahasiswa yang berani keluar dari zona nyaman, mampu berkolaborasi, mampu untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Banyak membantu kami di aspek peningkatan literasi numerasi. Nah, kebetulan juga di SD Negeri 25 Kota Bengkulu ini nilai rapot pendidikan di bidang numerasi itu merah. Nah, jadi di sana aspek yang kami tekankan pada proker atau program kerja Kampus Mengajar di SD Negeri 25 Kota Bengkulu ini. Kami sangat bangga dan sangat senang. Seru, asik, dan senang. Senang karena kakak-kakak dari Kampus Mengajar memberikan pelajaran kepada kami sangat baik dan kami cepat mengerti. Pembelajaran kakak-kakak berikan sangat inovatif dan kakak-kakak dari Kampus Belajar sangat baik-baik hati. Banyak sekali contohnya praktek membuat es krim, belajar ekoprint, dan sosialisasi pemadam kebakaran. Momen paling berkesan itu pada saat 15 menit sebelum kita belajar, kami bermain roda literasi bersama kakak-kakak. Karena dari roda literasi kami bukan hanya bermain, tapi bisa belajar sambil menonton, membaca, bermain, bercerita. Terima kasih kalian karena dengan keindahan dan mengajar memberikan ilmu menarik di sini. Semoga selalu semangat dalam berempat.
Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan, siswa didik dan juga mahasiswa yang terjait dengan rapi di dalam video tersebut. Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin semua, Kampus Mengajar adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa dan juga peningkatan kompetensi literasi dan juga numerasi serta penguatan karakter siswa didik di sekolah penugasan. Sejak dimulai pada tahun 2020, lebih dari 154.000 mahasiswa program Kampus Mengajar telah diterjunkan ke lebih dari 29.000 sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa Kampus Mengajar telah berhasil menorehkan tinta emas sebagai mitra guru, pelopor inovasi, dan juga penggerak perubahan untuk pendidikan bangsa. Bagaimana perjalanan program kesayangan kita? Mari kita saksikan bersama. Luar biasa. Sobat Merdeka dan juga Bapak Ibu hadirin semua, sebelum menutup acara kilas balik program Kampus Mengajar Angkatan 8 tahun 2024 ini, marilah kita mendengarkan kalimat penutup yang akan disampaikan oleh Kepala Program Kampus Mengajar, Teh Asri Aldila Putri. Kepada Teh Asri, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat segenap pimpinan Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikti dan Kemendikdasmen. Bapak Ibu pimpinan LL Dikti, BB dan BPMP, serta BB dan BPP MPV, beserta segenap jajaran. Bapak Ibu pimpinan Dinas Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, beserta segenap jajaran. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, dosen pembimbing lapangan, dan koordinator perguruan tinggi, serta Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru pamong di sekolah penugasan. Tentunya kepada teman-teman mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Angkatan ke-8 di seluruh pelosok Indonesia. Di pagi hari yang insya Allah dibalut oleh rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali dipertemukan secara virtual untuk menengok ke belakang, mengulang kembali waktu,
dan memberikan apresiasi kepada diri kita atas kolaborasi, semangat, serta komitmen yang bersama kita curahkan di jalan pengabdian. Tidak terasa, perjalanan program kampus mengajar angkatan ke-8 kini semakin dekat dengan akhir penugasan. Garis-garis kisah yang mempertemukan kita bersama rasanya kini sudah terajut dengan sangat baik dan membentang sambil menunjukkan bagaimana program ini berhasil menjadi kain yang menyatukan berbagai warna. Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh perguruan tinggi, baik akademik maupun vokasi, yang telah mempercayakan program kampus mengajar sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk bisa lebih dekat dengan peran sebagai agen perubahan pendidikan bangsa. Kepada seluruh UPT, baik dari LL Dikti, BB dan BPMP, BB dan BPP MPV, kami juga mengaturkan terima kasih atas dedikasi, waktu yang telah diberikan, serta kolaborasi yang sudah dilakukan. Semoga segala niat baik yang sama-sama kita perjuangkan juga disambut dengan izin Tuhan Yang Maha Esa untuk semakin mendekatkan cita-cita kita, yaitu hadirnya budaya gotong royong menuju pendidikan Indonesia yang lebih kolaboratif dan juga inklusif. Tidak juga kami lupa untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru untuk segala kehangatan dan sambutan atas kehadiran mahasiswa kami. Mereka membantu untuk belajar dan juga mencintai pendidikan lebih besar lagi, serta menjadi kakak yang mengantarkan adik-adik mereka di sekolah untuk maju selangkah lebih dekat pada harapan dan cita-cita. Mewakili segenap tim pelaksana Pusat Kampus Merdeka, khususnya tim program kampus mengajar, kami juga memohon agar Bapak Ibu beserta teman-teman mahasiswa kiranya berkenan melapangkan hatinya untuk memberikan maaf kepada kami jika masih ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan program kampus mengajar hingga angkatan ke-8. Teman-teman mahasiswa yang kami cintai dan banggakan, program kampus mengajar angkatan ke-8 menjadi titik pertemuan dari dimulainya kisah kalian dalam bab pengabdian. 4 bulan yang kita lalui bersama memang bukan perjalanan yang hanya diisi dengan kemudahan. Ada banyak tantangan yang selalu menguji teguhnya pendirian kita untuk mengarungi jalan ini. Hingga hari ini, kalian telah menjalani perjalanan di kampus mengajar dengan penuh kebanggaan, membawa benih-benih ilmu yang kami percaya kelak akan terus tumbuh di benak adik-adik di sekolah penugasan. Kami juga percaya bahwa kisah kalian tidak hanya sekedar memberikan ilmu, lebih dari itu. Kalian juga memberikan hati dan dedikasi yang tak akan lekang dimakan waktu. Dengan penuh ketulusan, kalian datang untuk memberikan yang terbaik, menanamkan kebaikan, menebar kebermanfaatan, serta mengukir kenangan yang tak akan mudah dilupakan. Terima kasih karena kalian berani untuk menjawab panggilan untuk mengabdi, menghadirkan cerita tentang luasnya dunia yang adik-adik kita belum pernah kunjungi. Membuka jendela dan memperlihatkan tingginya langit untuk mereka menggantungkan mimpi-mimpi. Terima kasih juga untuk setiap pijar yang kalian hadirkan sebagai lentera yang membantu adik-adik kita melangkah lebih dekat menuju cita-cita. Kami yakin bahwa setiap langkah dalam pengabdian yang kita lalui bersama akan terukir jejak abadi yang takkan habis diterjang masa. Seperti benih yang ditanam dengan harapan, semoga setiap angka dan huruf yang kalian ajarkan tumbuh menjadi pohon yang darinya akan lahir generasi hebat yang selalu berani menghadapi segala tantangan. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun ya. Di ujung tertinggi merah putih berkibar,
berdiri gagah menjadi simbol sebuah bangsa. Terima kasih sudah berkolaborasi di kampus mengajar. Sampai berjumpa di banyak persimpangan baik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Saskia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Teh Asri. Sangat mengharu biru mendengarkan apa yang disampaikan oleh Teteh. Saya yakin juga Sobat Merdeka dan Bapak Ibu semua merasakan hal yang sama. Terbukti dari apa yang disampaikan di kolom chat di Zoom, cukup banyak yang ikut terharu ya mendengar apa yang disampaikan oleh Teh Asri. Sobat Merdeka dan Bapak Ibu hadirin semua, kini kita telah sampai di penghujung acara. Mewakili segenap tim yang bertugas hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan sangat antusias. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini. Izin menutup dengan pantun, sungguh jernih si lampu pijar, membuat mata aman membaca. Hampir selesai program kampus mengajar, semoga asa terus menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di salah satu sisi Gunung Musu, sebuah nagari bernama Taeh Buki menyimpan kisah inspiratif tentang kelompok pejuang pendidikan yang membawa perubahan. Inilah cerita kami, Kampus Mengajar Angkatan 8. Kami adalah mahasiswa dari berbagai latar belakang yang bersatu untuk sebuah misi mulia. Inilah kisah kami para pejuang pendidikan yang bertekad mengukir prestasi dengan literasi dan numerasi. Kampus Mengajar Angkatan 8 diketuai oleh Bobi Pendidikan Musik Universitas Negeri Padang, Abel Pendidikan Matematika Universitas Jambi, Salda Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang, Revi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang, didampingi oleh Ibu Yurma Metri selaku dosen pembimbing lapangan, Kepala Sekolah Ibu Wirdatis yang memfasilitasi kami, guru pamong kami yaitu Bapak Rino, dan majelis guru sebagai rekan kerja di UPTD SD Negeri 04 Taeh Buki. Melalui tangan-tangan ini, generasi baru akan bangkit dan mengubah dunia. Sebuah tonggak yang telah dimulai, belajar dengan hati, mengajar dengan jiwa. Kampus Mengajar Angkatan 8, UPTD SD Negeri 04 Taeh Buki, kami belajar sambil berdampak.